Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti anak-anak semua baik ya. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum pelajaran mulai di hari ini, kita jangan lupa berdoa ya. Nah, oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Materi pokok pantun dan jenis-jenisnya. Apa itu pantun? Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bentuk puisi Indonesia atau Melayu, tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata, baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak ABAB atau AAA. Bagian-bagian pantun terdiri dari 2 ya, jadi sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama pada pantun. Sampiran biasanya berkaitan dengan alam yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya, dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua, hanya sekedar mengantarkan rima atau sajak. Sedangkan isi adalah 2 baris terakhir pada pantun. Isi dari pantun merupakan tujuan dari pantun tersebut. Apa saja ciri-ciri pantun? Nah, ciri-ciri dari pantun, pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Kedua, tiap bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, bersajak silang ABAB dan AAA. Keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, contoh pantunnya anak-anak. Nah, di sini contoh pantunnya, anak-anak lihat di atas ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, anak-anak tiap bait terdiri atas 4 baris ya. Jadi ini baris pertama, nah ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat ya. Anak-anak perhatikan di sini. Nah, di sini pantun enak benar tinggal di Batu Jajar. Nah, anak-anak lihat di sini, dia terdiri dari 11 suku kata. Nah, 11 suku kata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia terdiri dari 11 suku kata ya. Begitu juga ya, dari segar udaranya indah dan permai 11 suku kata. Kemudian anak sekolah rajinlah belajar terdiri dari 11 suku kata. Kemudian agar cita-citanya kelak tercapai terdiri dari 12 suku kata. Ya, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Begitu juga yang di bawah sini ya. Nah, anak-anak perhatikan. Ya. Nah, di sini, jadi pantun di atas ini dia bersajak silang ABAB ya. Kenapa dibilang A, kenapa dibilang B? Anak-anak perhatikan di sini ada R, kemudian ada I ya. Jadi dia bersajak, pantun ini bersajak silang. Jadi ABAB. Bagaimana menentukan amanat pantun? Nah, anak-anak lihat di sini. Burung merpati darah terbang menuju angkasa luas. Hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas. Jadi di baris yang pertama dan kedua sampiran, sedangkan 3 dan 4 itu adalah isi. Nah, seperti ini sudah ada penjelasannya di sini ya. Sampiran burung merpati, burung darat terbang menuju angkasa luas, termasuk sampiran. Sedangkan termasuk isi, hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas ya. Makna daripada pantun di atas ini, seseorang yang merasa gembira atau senang setelah naik kelas. Nah, pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Jenis pantun berdasarkan usia. Ya, berdasarkan usia pantun dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua.
Contoh pantun anak-anak jalan-jalan ke pinggir pantai menyusuri pantai naik delman. Jadilah anak yang pandai tentu punya banyak teman. Kemudian contoh pantun orang tua, burung kutilan terbang lepas, kakak tua memakan roti. Jadi orang janganlah malas, di hari tua menyesal nanti. Sedangkan contoh daripada pantun orang muda, ke pasar membeli jamu, tidak lupa membeli tahu. Lama kita tidak bertemu membuat hati ini jadi rindu. Jenis pantun berdasarkan isi. Ayo perhatikan pantun nasihat dan pantun jenaka. Nah, anak-anak lihat di sini contoh daripada pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Kemudian contoh dari pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap tanpa suara mengumpat di baki kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Ya, jadi bait pertama dan kedua sampiran, 3 dan 4 isi ya. Nah, ini sudah ada. Pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan hidup sehat, sedangkan pantun jenaka berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Ayo perhatikan pantun teka-teki dan pantun kiasan. Nah, ini adalah contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, ini contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pantun teka-teki terdapat beberapa pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sedang pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perhatikan contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan aku bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, jadi baris 1 dan 2 pada pantun disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 pada pantun disebut isi ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi tapi sayang cuma 2. Nah, anak-anak nanti sebutkan ya. Anak-anak sebutkan apa jenis pantun di sebelah ini. Kemudian anak-anak sebutkan ciri-ciri daripada pantun yang ada di sebelah kiri ini ya. Ayo berkreasi. Nah, anak-anak lihat, anak-anak sudah mempelajari, memahami tentang macam-macam pantun berdasarkan isinya. Nah, sekarang anak-anak buat contoh dari keempat pantun di bawah ini ya. Ada pantun jenaka, nasihat, teka-teki, dan kiasan. Kemudian anak-anak tuliskan makna daripada keempat pantun yang ada di bawah ini yang anak-anak buat. Oke anak-anak ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Selamat siang, shalom.